Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Syifa Fitri. Saya dari sound di bawahnya jangan di. Oke, lanjut aja. Dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, Ini D3, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Mungkin kalau orang awam bilangnya ronsen ya, oh, atau radiologi. oke Udah? oke oke. Mempersingkat waktu nih udah hampir setengah 9. Langsung tanya aja ya ke Siva ya. Temanya malam hari ini Boleh. dari Bali Resma atau relawan Siap. Siva, aku mau tanya nih, apa nih alasan Siva jadi relawan? Lagi kan selama ini itu sangat berbahaya di pandemi gitu. Nah, alasan Siva mau jadi Halo, kedengaran nggak suaranya? nah lebih kencang, lebih Oke, berarti nggak usah pakai headset ya? kencang. Kita tenang aja. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama, dapatnya alasan kemarin ikut jadi relawan COVID ya. Betul. Alasan alasan yang pertama, emang benar-benar dari panggilan hati ingin membantu negara Indonesia melawan COVID, dan membantu orang kan itu juga termasuk ibadah ya. Terus Betul. yang kedua, pengen cari pengalaman. Pengalaman itu kan guru terbaik. Jadinya waktu itu ada rekrutmen untuk Poltekkes yang berada di bawah naungan Kemenkes. Itu dia membuka rekrutmen supaya ikut jadi relawan COVID. Nah, dari situ saya mengikuti alurnya sampai jadi relawan COVID. Tapi nggak takut nggak sih? Kita pernah kepikiran takut nggak sih? Aduh gimana sih kalau gue akhirnya nanti tertular gitu. Malahan tadi yang bantu, tapi jadi akhirnya takut jadi malah jadi pasien nih kita. Oke, oke. Pertanyaannya kenapa nggak takut ya? Nah, jadi kan saya udah punya alasan nih supaya bisa ikutan ke sana. Tapi ya di balik alasan itu saya juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap alasan itu. Alasan yang pertama itu karena saya sebelumnya udah mencari tahu apa itu virus corona, apa itu COVID-19. Saya sudah mencari tahu, sudah browsing dan sudah mempelajarinya. Yang kedua, saya menyadari kalau saya itu masih muda. Saya Ah ya. dibekali imun yang sangat baik, jadi terpapar virus coronanya itu masih minimal, tidak seperti orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Dan yang ketiga, karena saya yakin setelah melihat apa namanya situasi yang ada ini, saya yakin corona ini pasti bisa selesai gitu. Jadi makanya saya mencoba untuk ke sana dan membantu gitu. Jadi itu Oke. alasan dibalik itu. Tapi bisa tahu bahwa mereka buka apa namanya buka lowongan untuk relawan ini dari mana sih, Pak? Ya. Itu pasti dari kampus saya. Kampus saya menyebarkan informasi untuk mahasiswa dan mahasiswinya. Karena Poltekkes itu kan ada Poltekkes 1, 2, dan Poltekkes 3 yang berada di daerah Jakarta. Itu kalau nggak salah Poltekkes 1, 2 itu untuk perawat bidan. Poltekkes 2 ini saya sendiri dari radiologi, ada dari sanitarian, kesehatan lingkungan, terus ada dari gizi, ada dari farmasi. Jadi saya berangkat ke sana bersama teman-teman saya dari jurus-jurusan yang lain gitu. Tapi yang sebenarnya yang membuat saya takut di sana adalah ketika berangkat ke sana, teman-teman dari farmasi itu sekitar ada 10 orang, 15 orang, dari KL itu ada sekitar 10 orang, 15, tapi saya dari radiologi itu sendiri. Jadinya pada saat itu saya sempat mikir ada rasa takut, cuman dibantu sama ada di sana ada dosen yang mendampingi saya. Jadi dari jurusan radiologi cuman berdua, saya dan dosen saya namanya Pak Irsal. Dia fisikawan medis juga. Jadi di sana dia merangkap sebagai radiografer dan sebagai fisika medis. Jadi lumayan lumayan menantang gitu pas sampai sana. Tapi berapa apa namanya berapa lama sih sebenarnya? Aduh,
Saya bayang-bayang. Berapa lama sih prosesnya akhirnya jadi kamu diterima nih pengumuman bahwa kamu diterima sebagai relawan? Apa ada seleksi atau semua yang daftar diterima? Oke, banyak banget yang nanya gimana caranya jadi relawan Wisma Atlet gitu. Pas saya nyampe sana juga banyak banget yang DM, bagaimana caranya. Caranya itu kalau buat saya sendiri pada saat itu emang sangat cepat ya. Jadi waktu itu kampus mengadakan ada informasi, terus habis itu misalkan informasinya hari Senin, terus hari hari Selasa, Rabu, Kamis itu kayak ngadain webinar kayak pelatihan gitu di kampus dulu, terus habis itu ngisi form lagi, lanjut atau enggak ya, pokoknya setiap ada form lanjut atau enggak, lanjut aja udah. Terus habis itu ikut, terus kasih apa namanya, ada surat persetujuan, setuju, sampai hari Minggu. Hari Minggu itu bener-bener kita di Hotel Media itu ada dokter terawan, Bapak Menteri Kesehatan kita datang di sana dan dia mengarahkan pengarahan langsung. Makanya dari situ saya pas hari Minggu itu langsung ikut terus sampai hari Senin sampai di Wisma Atlet. Jadi prosesnya kalau dibilang tuh gimana, prosesnya cepat gitu karena rumah sakitnya sendiri kan namanya kan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19. Emang itu tuh prosesnya tuh cepat gitu. BPSDM badan itu punya BPSDM kesehatan itu dia langsung merekrut secara cepat dan tapi meminimalkan kesalahan. Oke. Nah, kalau setelah terpilih, karena akhirnya Siva jadi relawan di sana nih. Gimana rasanya nih Siva? Apa sih pengalamannya? Rasanya pasti senang banget ya karena yang tadi saya bilang kan bisa ngebantuin orang. Terus yang pertama itu senang, yang kedua juga pasti nambah ilmu. Yang unik di sana itu pasti kata-kata darurat itu sendiri. Jadi kayak Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID nih, bener-bener kita tuh Poltekkes Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3 dan mungkin relawan COVID yang gelombang 1 di sana itu benar-benar mengetahui gimana kondisi pembukaan rumah sakit itu sendiri gitu. Dari segala kekurangannya, dari segala suka dukanya itu kita merasakannya gitu. Apalagi buat saya kan tugasnya di radiologi ya, sebagai radiografer. Jadi pada hari pertama itu kita harus mempersiapkan ruang radiologi. Kalau misalkan mungkin kalau rumah sakit membangun ruang radiologi itu didesain ruangannya seperti apa, ketebalan dindingnya, proteksi radiasi untuk petugasnya menggunakan dosimeter atau TLD. Nah, tapi pas di sana kita benar-benar terjun dan kita mendesain ruangan sendiri, di mana ruang pemeriksaannya, di mana bilik untuk sisi ruangan komputernya gitu. Jadi di sana benar-benar mulai dari nol gitu, dibantu sama karena dosen saya fisika medis, jadi dia menghitung proteksi radiasi yang perlu diperhatikan di sana gitu. Jadi kita radiografer sudah terkena COVID dan sudah terkena paparan radiasi juga, jadi makanya dua hal itu yang sudah kita sudah kita rasakan gitu. Oke. Jadi memang dari mulai pembukaan awal memang Siva udah diterima di sana ya? Gitu. Jadi tiap hari berapa kali itu pasien berapa banyak sih waktu itu sih? Sekarang Siva masih di sana nggak atau udah selesai? Udah selesai karena di sana aku di sana cuman 14 hari tugas, 14 hari karantina. Dan itu aku masuk gelombang yang pertama. Untuk gelombang-gelombang selanjutnya, saya kan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu untuk gelombang yang kedua sudah tidak ada lagi karena memperhatikan faktor risiko, terus abis itu masalah keprofesionalan, terus di mana beban kita lagi. Jadi mahasiswa yang berangkat ke sana itu cuma mahasiswa tingkat akhir. Kalau untuk mahasiswa yang bukan tingkat akhir tidak bisa pergi.
Nah, sedangkan mahasiswa tingkat akhir sekarang ini, pada saat itu saya belum selesai menyelesaikan KTI. Jadi ada beberapa faktor yang untuk gelombang selanjutnya mahasiswa itu udah nggak ada. Jadi gelombang pertama itu ya kita bersyukur banget mahasiswa pada saat itu boleh karena selanjutnya udah nggak ada. Gitu. Oh gitu. Nah, mau tanya nih, ini aku ada tanya nih apa yang menarik nih, Siva. Pengalaman pakai APD berjam-jam gimana sih, Siva? Tanya kata Chan. Enggak. Sebenarnya kalau di kampus saya sendiri kan ada istilah kayak praktek kerja lapangan ya di rumah sakit sakit. Saya sudah pernah merasakan praktek di Cipto, di Persahabatan dan lain-lain. Itu sama aja di radiologi. Nah, cuman bedanya untuk penanganan COVID ini menggunakan ya APD bener, alat pelindung diri. Dan alat pelindung diri kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dan yang digunakan di sana itu tingkat 3. Tingkat 3 itu APD lengkap. Dari atas sampai bawah, alur pemakaiannya, alur pelepasannya juga diatur, ada prosedurnya. Rasanya gimana? Pertama-tama itu pasti kayak sauna ya. Jadi berasa apa ya, pertama kali itu deg-degan banget walaupun kita sebelum berangkat di sana sudah ada pembekalan, sudah ada orientasi cara penggunaan, tetap aja kalau misalnya kita bisa mempelajari cuman pakai cara makainya itu harus ada siasat dan sebagainya. Saya pernah dapet APD yang belum dipakai udah sobek. Ada juga dapet kacamata kebesaran. Jadi emang semua itu harus disesuaikan. Cuman pas makin lama ke waktu seiring berjalan, saya mempelajarinya, cara menggunakannya. Jadi bisa nyaman, walaupun awalnya nggak nyaman. Oh gitu. Tapi apa namanya? Tapi di sana protokolnya memang udah juga pasti jelas ya sih Pak untuk apa namanya sehingga pasti kan karena sebagai tugas juga biar nggak apa namanya biar nggak terpapar juga ya. Terus Ya, pas di sana itu yang berangkat di sana itu yang seperti apa sih Pak? Apa yang parah kah atau yang seperti apa? oke. Ini jawab pertanyaan pertama apa tadi pertanyaannya Kak? Aku tanya yang ini aja deh. Apa namanya di sana pasien yang dirawat itu seperti apa sih Pak? Yang tingkatnya gimana? Yang parah banget atau yang gimana? Oke. Karena ini jurusan rumah sakitnya darurat, jadi rumah sakit ya, di sana itu cuman nerima rumah sakit rujukan dari rumah sakit lain yang dalam kondisi ringan. Oh, Jadi kalau misalkan ringan dia bisa dirawat di sana, tapi kalau misalkan berat dia tidak bisa. Gitu. Karena di sana itu kan darurat ya, rumah sakitnya masih dalam proses pembangunan, pembentukan, alatnya juga masih tidak selengkap yang di rumah sakit rujukan yang seperti Persahabatan. Nah, jadi dia itu rumah sakitnya pasiennya pasien tingkat menengah yang mandiri, yang bisa mobilisasi sendiri gitu. Jadi yang bisa naik lift, yang tidak perlu menggunakan berangkar untuk jalannya gitu. oh gitu. Si Pak ini ada yang mau tanya nih si Pak. Dari Ririn Kurniati, bagaimana pengaturan safety di ruangan radiologi dan bagaimana standar prosedur pemeriksaan fototorax tepat dalam penanganan pasien COVID? Pengalaman siswa di sana gimana? Jadi pertanyaan pertama, Pengaturan safety ruangan radiologi di sana. safety ruangan radiologi dan pemeriksaan pasiennya. Safety ruangan radiologinya karena di sana dosen saya memiliki dua status yaitu radiografer dan fisika medis. Awal-awal pembentukan ruangan radiologi itu pokoknya kita berdiskusi lumayan cukup panjang karena kita harus menentukan di mana sisi ruangan pemeriksaan, sisi ruangan komputer, edit gambar ya kan. Mungkin kalau di sini radiografer sudah memahaminya ya. Nah, jadi kita siasatinya menggunakan shielding. Jadi shielding itu kita gunakan untuk membatasi ruang pemeriksaan edit gambar. Udah nggak bisa tuh mengubah temboknya kita bangun lagi kan udah nggak bisa. Jadinya kita menggunakan shieldingnya kita kita arahin supaya sinarnya itu tidak mengarah ke daerah radiografer
ke komputer radiografer gitu, sisi ruangan edit gambar. Jadi biar radiasinya itu tidak menyebar gitu. Terus yang kedua, prosedur pemeriksaannya sebenarnya sama aja, pemeriksaan sama kayak pasien lain. Cuman yang paling penting itu kalau misalkan emang tidak kontak langsung, masih bisa diinstruksikan dengan apa namanya lisan. Jadi kita instruksikan aja, misalnya ibu masuk masuk, kan nggak perlu kita pegang. Terus habis itu ibu berdiri di sini ya, ya terus ibu tarik nafas. Jadi seperti biasa aja, cuman bedanya kita mengurangi kontak langsung. Oh gitu, jadi jaga kontak langsung ya. Siva mau tanya nih, masih dari Ririn ya, aku baca lagi nih. Apakah di sana radiografer sistem kerjanya per shift atau 24 jam dengan libur full besok satu harinya? Ya, eh, waktu awal-awal itu radiografer cuman ada 8 orang kalau salah ya. Itu kurang banget untuk pembagian shiftnya. Jadi kita mensiasatinya, cuman tetap harus waktu itu ada kepala di sana, ditunjuk kepala radionya itu Kapten Herdi ya, dia. Jadi di sana itu ada tenaga kesehatan dari TNI, tenaga kesehatan dari mahasiswa, dan tenaga kesehatan dari organisasi profesi. Dari kalau misalkan radiografer dari Pari, kalau misalkan farmasi dari Pavi. Nah, itu kita bagi-bagi shift. Misalkan saya sama senior saya berdua pagi. Itu kita cuman dibagi dari pagi, dari jam 8 sampai jam 1. Terus nanti dari jam 1 sampai jam 6, nanti lanjut lagi jam 6 sampai jam 11 ya. Oh gitu. Seperti itu sih. Jadi ada Itu tinggal di sana juga atau pulang atau gimana? Oke. Jadi semua nakes atau tenaga kesehatan yang bertugas menjadi satgas, satuan tugas COVID-19 di sana, itu emang harus dan sudah disediakan tempat istirahat selama di sana gitu. 14 hari pada saat itu saya 14 hari masa tugas, 14 hari masa karantina itu sudah disediakan tempat makan, eh, disediakan fasilitas dan lain sebagainya. Oke, Kasifa ini tanya nih, kan Ila Latte. Kasifa sehari bisa dapat berapa pasien di bagian radiologi? Oke. Jadi rumah sakit darurat COVID ini kan awal-awal karena masih gelombang 1, jadi dia sistemnya masih terus perbaikan, terus awal-awal itu ya kita pokoknya ada dokter ruangan yang mau periksa, ya udah kita periksa. Itu mungkin sehari awal-awal itu masih 5 pasien, 10 pasien. Nah, setelah beberapa hari, misal minggu kedua, nah itu hari ke-8 ya, itu mulai banyak tuh karena protokolnya mulai diganti, kayak misalkan semua yang masuk IGD trasenya harus di ronsen semua. Jadi otomatis kalau misalkan hari itu kedatangan pasien misalkan dari yang habis dari haji misalkan 50 orang, berarti 50 orang itu sehari harus di ronsen. Itu saya pernah sehari itu pakai APD bisa sampai 50 pasien dari jam 8 sampai jam 1. Jadi bener-bener kalau di rumah sakit nggak pakai APD kan santai dong, kan kita bisa gerak cepet ya. Kalau pakai APD tuh kayak ya lumayan menantang lah. Cuman kita komunikasi lagi sama teman. Saya bukan teman ya, saya semua di sana senior karena di sana saya masih muda, jadi saya bisa lah kerja sama di sana gitu. Ganti-gantian. Oh gitu. Siva by the way nanya deh, waktu Siva apa namanya ketika memutuskan untuk jadi relawan ya, pada itu keluarga gimana sih Pak? Ini nih pasti permasalahan di sana. Pasti saya pas hari terakhir itu jadinya mahasiswa radiologi cuma 1 orang dan cuma jadi berdua sama saya. Sebenarnya teman-teman saya itu banyak yang daftar, tapi yang jadi itu cuma saya dan dosen saya. Saya chat semua teman saya, katanya semua permasalahan orang tua gitu. Saya menghadapi orang tua sih sebenarnya saya ajak diskusi ya. Corona tuh kayak gini loh, Siva tuh masih muda loh, di sana pakai APD loh, terus di sana itu dikasih fasilitas tempat tinggal loh, nggak pulang, jadi Siva nggak bawa virus gitu. Jadi edukasi kepada orang tua sih yang paling penting gitu. Kan kalau misal
Dan kita pun harus yakin kalau kitanya juga sendiri nggak bisa tanggung jawab sama diri kita, gimana orang tua mau kasih izin. Itu sih sebenarnya. Hmm. Karena semua permasalahannya itu teman-teman pada di situ sih. Tapi alhamdulillah orang tua bisa ngikutin apa namanya, ikutin yang Oke, saya mau lakukan ya, waktu itu. Jadi saya nasibnya berangkat. sangat itu ya, sangat mulia banget itu ya. Enggak, biasa aja kak. Oke, Siva mau tanya, kemarin waktu Siva selama 14 hari ya di sana? Hmm? Ya. Itu Siva sempat ngalamin pas bulan puasa nggak sih Siva? Enggak. Enggak, sebelumnya ya. Karena kalau bulan puasa itu masuknya udah gelombang-gelombangnya selanjutnya. Gelombang pertama itu Maret ya, Oh gitu. gelombang awal-awal terjadinya COVID gitu. Oh, Awal-awal COVID lagi booming. terus ditanya nih, relawan dijamin nggak sih vitamin selama di sana? Oke, nih suka pertanyaannya. Vitamin gimana? Fasilitasnya gimana? Tenang aja, di sana semua tenaga medis itu dijamin kesehatannya. Sehari itu bisa dapat, hari ini bisa dapat ekstrasi, besok lagi bisa dapat vitamin A, besok vitamin B, sampai bingung mau minum vitamin apa. Yang penting waktu itu sih saya pokoknya minum vitamin aja. Dapat di sana, dapat susu, dapat buah, dapat dapat snack, dapat makanan utama. Di tenaga medis dilayani dengan baik. Oh, luar biasa ya. Biar semuanya juga tetap terjaga ya. Siva, di sana tuh jadi kalau ruang radiologi di lantai berapa Siva waktu itu? Radiologi di lantai berapa? Hmm, Pertanyaannya itu ya. iya. Radiologi itu deket kan, di Wisma Atlet itu ada bertower-tower ya. Ada tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, sampai tower 7. Zona di sana juga ada zona hijau, zona kuning, sama zona merah. Kalau zona hijau itu daerah-daerah tower 1 itu daerah-daerah awal masuk. Tower kuning itu tower 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 3, tower 4 itu untuk tempat istirahatnya medis. Nah, zona merah itu yang tower 7 rumah sakitnya sendiri. Hmm. Nah, jadi di tower 7 itu rumah sakit utama. Rumah sakit di utama itu ada IGD-nya, ada radiologinya, ada tempat, sekarang mungkin udah dibuka VCR-nya ya. Dulu belum ada. Dulu masih menggunakan rapid test. Terus ada farmasinya. Jadi kayak bener-bener dibentuk kayak rumah sakit. Nah, kalau radiologi sendiri udah pasti di lantai pertama deket UGD. Karena kalau radiologi kan tadi yang saya bilang, jadi dia semua pasien yang masuk UGD harus di ronsen dulu semuanya. Tapi hanya satu aja ya, nggak beda, nggak tiap tower ya adanya ya. Nah, tower 1 itu rumah sakit utama. Hmm. Pas saya apa namanya, tower 1 itu bisa nampung kalau nggak salah sampai 1.000 pasien deh. Nah, Oh, karena waktu itu terus kasusnya apalagi dan sekarang terus bertambah, saya rasa tower 6 atau tower 5 gitu sudah dibuka karena untuk menampung pasien yang bertambah terus gitu. Dan memang emang udah direncanain terus dibuka, tapi untuk rawat inap pasien. Tapi tetap tower utamanya di tower 7 rumah sakitnya. oke oke. Siva, Pak, tetangga gimana sih Pak? Kalau keluarga udah ngerti ya, nanti ditanya nih, tetangga ngerti nggak sih Pak jadi relawan COVID? Terus pas pulang ke rumah gimana penerimaan tetangga terdekat? Nah, mungkin kalau berangkat nggak, orang ataupun keluarga saya nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu khawatir karena berangkat itu kan saya belum membawa virus. Pulangnya gimana? Hmm. Pulangnya insya Allah sehat-sehat aja sih. Karena kan kita sebelum pulang 14 hari sudah dikarantina. Istilahnya masih inkubasi virus di dalam tubuh kita sudah melemah ya. Dan sebelum pulang, jadi sebelum kita masa tugas dan kita selesai masa tugas itu kita selalu dicek kesehatannya. Kita di rapid, kalau misalkan emang hasilnya negatif selesai masa tugas pasti dirawat langsung masuk ke rumah sakit. Tapi kan alhamdulillah waktu itu semua, terutama dari Poltekkes Jakarta 2 ya, saya dan teman-teman alhamdulillah dinyatakan sehat semua. Pas mulai mulai bertugas juga semua dinyatakan sehat semua, karena ada beberapa kasus tenaga medis yang belum menjalankan tugas pun sudah terkena COVID. Jadi dia datang ke sana bukan menjadi tenaga medis, malah jadi pasien gitu. Oh Jadi gitu. memang di sana ada prosedur, ada protokol-protokol yang sudah dibuat untuk diikuti oleh tenaga medis. Gitu. Oke oke. Jadi Coba baca lagi safety. pertanyaannya nih.
selama jadi relawan atlet boleh keluar masuk area Wisma nggak? Oke, pertanyaannya bagus sih. Boleh masuk nggak? Bosen dong di Wisma terus gitu. Ya, Sebenarnya kalau dari Wisma sendiri tuh nyediain banyak fasilitas. Di sana ada tempat olahraga, ada tempat pijat, relaksasi. Nah, pokoknya terus kalau sekarang itu ada skuter buat main kan Wisma tuh kan luas ya. Nah, kalau misalnya peraturannya sih tidak disarankan untuk dan memang tidak boleh keluar dari Wisma karena dari pos pertama itu awal masuk emang udah dijaga sama TNI yang jaga di sana. Jadi kalau bisa tenaga medis tidak boleh keluar masuk Wisma. Kecuali ada urusan-urusan mendesak. Tapi urusan mendesak itu saya rasa kalau tenaga medis yang sudah di sana jarang sih ya. Waktu itu aja kalau nggak salah ada senior saya yang orang tuanya meninggal ya, tapi karena dia masih bertugas di Wisma jadi dia tidak bisa mengikuti pemakaman orang tuanya. Itu udah terus tanggung jawab yang harus diemban tenaga medis kesehatan pas di sana sih. tapi selama pengalaman kita selama di sana tentang pasien COVID ada yang meninggal juga. Waktu itu presentasi kematian di sana waktu saya masih jadi relawan itu masih sedikit ya, satu atau dua gitu yang saya tahu. Karena semua pasien yang di sana kan saya sudah bilang tadi itu skalanya skala ringan dan sedang ya. Jadi kalau berat itu langsung dirujuk menggunakan ambulans ke rumah sakit yang sebagai rujukan. Jadi kalau meninggal pernah mendengar ada yang meninggal. Oh gitu. Berapa lama sih yang ringan itu selama di sana, perawatan di sana? Tahu nggak sih kira-kira? Total yang dianjurkan sama Kementerian Kesehatan itu ya 14 hari. 14 hari ya mereka untuk dirawat di sana ya. Itu berapa kali pemeriksaan sih Pak untuk satu pasien selama di sana? Jadi kalau misalkan dia masuk dites apa namanya positif, Hmm. berarti dia harus dirawat di situ sampai 14 hari sampai akhir nanti hari ke-14 dites lagi jadi negatif. Terus Hmm. baru itu baru boleh pulang. Kalau misalkan dia dites terus hasilnya dia negatif, tetap aja dia harus nunggu selama 14 hari lagi karena istilahnya yang di sana itu kan yang udah ODP atau PDP orang dalam pengawasan atau orang yang sudah mengalami harus ditangani gitu sudah ada gejala. Jadi tetap semua di sana protokolnya 14 hari. Kalau lebih dari 14 itu hari itu kemungkinan ada itu nanti dikaji lagi sama perawat dan dokter yang ada di sana. Oh gitu. Nah sekarang sih Pak udah nggak jadi relawan di sana. Perasaan gimana sih Pak sekarang? Setelah pernah Perasaannya ngelakuin di sana. Oke. Perasaannya karena dulu ini ya awal-awal radiologi belum ada kan biasanya di unit radiologi itu ada telepon ruangan ya. Itu dulu awal-awal masih pakai jadi radiologi ya perawat-perawat di lantai-lantai atas tuh masih pakai nomor pribadi saya. Jadi walaupun saya sudah nyampe di rumah kadang jam 2 malam itu masih ada yang nelfon tulisannya lantai 32 Wisma Atlet gitu. Dia sebenarnya menanyakan apakah boleh ngirim pasien gitu. Jadi waktu itu sampai sekarang pun masih suka terbawa oleh suasana pas jadi relawan. Perasaannya yang pasti senang bisa ngebantu dan saya berharap angka angka kasus COVID di Indonesia sih bisa berkurang. Oh gitu. Terus waktu selama di sana, Siva kira-kira tahu nggak relawan tuh dari mana aja yang ada mungkin? Yang sudah tadi saya bilang relawannya dari mana aja kan ya kak? Betul. Oke, ada dari TNI. TNI itu ada dari TNI darat sama TNI udara yang saya tahu dari AD sama AU. Terus kalau lautnya saya belum pernah. Pokoknya TNI, ketiga TNI itu karena RSDC sendiri ini dia dibentuknya misi militer. Jadi di sana banyak tenaga-tenaga medis dari TNI sama dari polisi. Terus
dan dibantu oleh Kemenkes. Kemenkes itu nyediain dari organisasi profesi yang tadi saya udah bilang kayak radiografer, terus apoteker, perawat, bidan, terus sama yang kalau awal-awal pembukaan itu tadi kayak kemarin itu pakai mahasiswa, kalau sekarang udah enggak. Jadi tinggal TNI, polisi, sama organisasi profesi. Oke, tapi Siva di sana cuman bagian radiologi aja, nggak bantu ngawasin pasien atau gimana? Oke. Jadi emang di sana udah ada job desk-nya sih ya. Jadi yang apa namanya yang khusus untuk menemani pasien 24 jam saya rasa itu adalah perawat dan dokter yang bertugas di sana. Jadi kalau radiologi ya hanya memeriksa seperti di rumah sakit aja, kita hanya memeriksa menegakkan diagnosis. Kalau saya kan toraks, jadinya hanya di ruang radiologi aja. Oke, Siva, pengalaman yang paling tidak terlupakan selama di sana ada nggak, Siva? Kira-kira apa? Pengalaman yang tidak terlupakan. Aduh, kayaknya tidak terlupakan semua tuh. Apa ya? Hmm. Oh, ini sih paling pengalaman ini ada satu pasien itu dia lucu ya. Dia tuh udah bapak-bapak gitu, udah lumayan usianya udah tua. Saya Hmm? tuh dia tuh cuman dia tuh bilang gini, Mbak harus semangat ya ngelayanin kita. Kalau Mbak semangat, insya Allah Mbak terhindar dari dari virus corona. Dalam hati saya, perasaan dia yang terkena deh. Tapi kenapa dia memberi semangat kepada saya? Jadi tuh kayak yang emang pasien di sini tuh berarti emang kuat-kuat ya. Pasien corona di Indonesia itu saya harap tuh semua kayak gini gitu biar bisa tetap biar ada semangat untuk sembuh gitu. Nggak kebayang sih kalau misalnya semua pasien itu ngeluh atau gimana gitu. Jadi yang saya bikin senang di sana itu karena emang pasien COVID di sana tuh semangat-semangat, jadinya saya senang. Oh, tersenyum apa? Nah banget ada hatinya ya. Siva, mau tahu dong tanggapan Siva tentang apa mungkin ini deh masukan Siva mungkin selama ini untuk Indonesia gimana nih untuk orang Indonesia biar terhindar dari COVID. Indonesia. Oke. Untuk Indonesia yang udah pasti para petinggi-petinggi kita sebenarnya sudah mengatur protokol-protokol yang ada supaya diikuti ya PSBB. Nah, sebenarnya benar banget sih itu PSBB ada dan harus dilaksanakan. Nah, semoga masyarakat Indonesia bisa melaksanakannya. Itu sangat penting buat kita supaya menurunkan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia. Tapi walaupun sekarang angkanya terus meningkat, saya rasa sih masih ada waktu untuk terus bisa memperbaiki dan Indonesia pasti bisa uh, pulih kembali menjadi seperti semula. Oke, ini mungkin bentar lagi kita udah mau jam 9 ya, sudah jam 9 kurang nih. Mungkin ini bisa jadi satu atau dua pertanyaan terakhir nih sih. Dari Azah 11. Setelah Siva menjadi relawan Wisma Atlet, apa ada perubahan pandangan nggak tentang pandemi COVID-19 ini? Yang jelas pasti ada pandangan. Jadi selama saya di sana itu saya melakukan social media distancing. Hmm, Sosial kan social distancing ya. Saya melakukan social media distancing. Itu ngaruh banget. Selama saya di sana itu saya jarang buka berita-berita hoax tentang COVID. Dan hmm. kalau yang kita tahu virus corona itu di media sosial itu sangat mengerikan ya. Pasien tiba-tiba jatuh kejang-kejang lalu meninggal gitu. Kenyataannya nggak seperti itu gitu. Di sana masih bisa terkontrol, masih bisa terkendali. Bahkan pasien banyak yang bisa dipulangkan dalam keadaan sehat. Jadi pelajaran itu sih yang bisa diambil, saya rasa itu. Jadi berita-berita hoax yang di awal-awal COVID itu tidak terjadi ya, yang berkotakan di mana-mana ya. Oke, Dan kesan-kesan. saya rasa beberapa tenaga medis juga melakukan itu sih, social media distancing. Oh iya ya, biar kita fokus juga ya. Kalau enggak malah jadi mental kita juga terkena ya sih Pak ya di sana ya. Oke, ini apalagi saya coba baca lagi satu lagi pertanyaan ya. Oke, kesan-kesan deh sih Pak, apa kesan-kesan deh, kesan-kesan selama di Wisma Atlet dan mungkin pesan-pesan untuk sama relawan yang kemarin juga apa namanya di sana.
dan atau yang masih juga di sana? Kesannya pasti sangat senang dan bersyukur. Jadi nyadari bahwa emang manusia itu diciptakan imun yang baik untuk melawan virus. Jadi tetap menjaga kesehatan, pola hidup bersih, itu emang perlu dilakukan. Kesannya itu sih. Jadi makin waspada tapi tidak nggak jadi panik. Pesannya buat sekarang relawan yang masih bertugas, tetap semangat, pasti bisa dilaluin. Saya rasa petugas-petugas di sana bahagia-bahagia aja ya, soalnya pada nyanyi-nyanyi juga, pada main gitar, pada tiktokan, pada bagi-bagi aja selayaknya kita nanganin pasien di rumah sakit. Cuman bedanya emang yang bedanya itu pakai APD. Karena pakai APD juga lucu ya, jadi kita nggak bisa ngeliat satu teman kita. Jadi harus ditulis namanya, kalau enggak kita nggak tahu tuh teman kita yang mana. Karena semua jadi alien ya. Kalau masuk rumah sakit itu tuh kayak masuk masuk rumah sakit alien karena semuanya pada pakai APD. Jadi harus benar-benar ditulis namanya. Tapi itu menjadi kesan-kesan yang luar biasa ya, menjadi pengalaman yang luar biasa selama hidup ini. Kan mudah-mudahan pandemi tidak ada lagi dan ini menjadi apa namanya pengalaman sih berharga gitu. Oke Siva, terima kasih banyak kalau udah apa namanya menyempatin waktunya untuk ikutan live di Ngobrol di Sosmed dan sharing banyak hal tentang pengalaman Siva sebagai relawan di Covid. Ya, sehat-sehat selalu ya Siva. Terima kasih banyak gitu untuk Terima kasih juga Film Medical sudah mengundang saya. kalau Saya ya kalau kapan-kapan kita undang lagi mau ya untuk sharing-sharing apapun itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah lihat ngobrol di sosmed dengan tema dari Balik Wisma Atlet Catatan Relawan COVID-19. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, tungguin juga pengumuman dari kita ya, siapa yang dapat giveaway dari kita. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai ya Siva, dan semuanya Indonesia bisa kembali. Dan kita sudah menghadapi new normal, semoga lebih baik lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Siva. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Ngobrol di Sosmed di minggu depan atau di waktu nanti aku ini lagi di Instagram. Boleh pantengin terus karena di Ngobrol di Sosmed selalu ada giveaway buat kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Siva. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.